Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ibu Hidayati atas waktunya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, ini masih berkaitan banyak peringatan Maulid Nabi. Tentunya kenapa banyak sekali peringatan Maulid Nabi? Karena kita akan menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita itu tidak kenal siapakah beliau Nabi besar Muhammad SAW, tapi bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak didik kita, nantinya bagaimana sosok Rasulullah SAW itu kita perlu mempelajarinya. Dengan Rasulullah ini diturunkan ke dunia ini untuk memberikan suri tauladan yang baik, seperti dalam surat Al-Ahzab 21, laqad kana bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, di mana di sini diartikan bahwa di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Nah, bagaimana kita sebagai ibu-ibu atau bunda-bunda semua di sini mengajarkan suri tauladan yang baik? Dulu Rasulullah SAW sudah mengajarkan bagaimana dengan putra-putrinya atau dengan cucu-cucunya. Pada waktu itu ada kisah Rasulullah itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW itu mencium Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu di depan Al-Aqsa. Al-Aqsa itu bertanya, kenapa kok mencium Rasulullah? Saya itu punya anak 10, tidak pernah mencium mereka. Jawaban Rasulullah, kita itu harus memberikan kasih sayang. Kalau tidak memberikan kasih sayang kepada mereka, berarti kita tidak akan pernah dirahmati. Nah, bagaimana sekarang kita itu sebagai ibu-ibu atau bunda-bunda semua mendidik putra-putri kita supaya seperti Rasulullah SAW. Yang pertama, kita harus memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik ini diawali dari waktu ibu-ibu semua itu melahirkan. Ambil dalam kandungan, kita bisa memberikan, biasanya ibu-ibu itu kan idealis ya Bu ya, ibu muda itu anakku biar hafal Al-Quran. Setiap hari ibu mendengarkan murotal. Nah, harapannya supaya janin yang dalam kandungan ini bisa hafal selanjutnya. Nah, sudah dalam kandungan kita diberikan keteladanan seperti itu. Yang kedua, setelah melahirkan kita kenalkan ucapan atau kita tanyakan kepada bayi yang sudah lahir itu dengan kata-kata azan atau asma Allah ya, azan sebelah kanan dan iqamah sebelah kiri. Nah, itu diinginkan supaya ibu-ibu semua putra-putrinya menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran, juga sudah mengenal Allah dalam diri mereka. Dan yang ketiga, kita harus selalu setelah mereka lahir, kita harus memberikan nama-nama yang baik ya Bu. Jangan nama-nama yang hanya katanya keren gitu ya, Kimberly, Jennifer. Nah, itu tidak ada. Mungkin ada artinya. Cuma kalau yang lebih baik kita, kalau yang laki-laki dikasih nama Muhammad, supaya kita mencontoh Nabi besar kita Muhammad SAW. Dengan nama-nama yang baik, insya Allah itu sebagai doa dari orang tuanya. Dan untuk yang ketiga, supaya kita bisa berteladan lagi, kita harus bersikap adil kepada mereka. Adil di sini nggak harus yang baik dia sampaikan dengan yang agak besar, adil dalam porsi yang sesungguhnya. Untuk yang selanjutnya, kita sebagai orang tua juga nggak bosan-bosan ya Bu ya, harus mendoakan mereka.
mendoakan setiap langkahnya. Setiap mau berjalan kita berdoa, terus setelah selesai kita sholat juga berdoa. Dan selanjutnya yang keempat, tidak suka marah dan mencela, dan kita harus memberikan kasih sayang yang baik. Gitu. Mungkin itu Bu Nur yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mau tanya tentang ini Ibu ya. Saya sudah berusaha untuk memberi nama anak saya baik dengan arti yang sesuai dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak saya kayak mengikuti jejak Nabi Muhammad. Rupanya kelaknya, besarnya rupanya tidak manut gitu loh Bu. Gimana ini caranya supaya anak saya untuk kembali lagi manut jejaknya Nabi Muhammad? Ini ada pertanyaan dari Bunda Iva, yang mana sudah dikasih nama, sudah dididik dengan baik, tapi masih belum menurut. Bagaimana Ustazah? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ya, ini juga katanya seperti itu, kembali lagi Bu ya kepada orang tuanya. Nah, gitu. Kalau memang anaknya belum menurut, belum Bu ya, bukan tidak menurut, belum menurut. Nah, di situ kita tetap berusaha, karena yang membuat anak ini adalah Allah ya. Jadi kita harus kembali lagi curhatlah istilahnya ke Allah gitu. Dan usahanya apa? Usahanya kalau setiap misalnya anak ini kok setiap mau tidur kita elus ini apa misalnya pundulan ya, kita usap pundungannya, terus kita bacakan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadilah engkau anak yang baik, jadilah engkau anak yang menurut. Itu kalau mereka tidur Bu, masuklah ke pikirannya. Jadi neurotnya itu ada di otak. Ini mengirimkan pesan. Insya Allah kalau ibu istiqomah menjalankan itu, Allah akan merubah mereka. Anak itu misalnya kok belum menurut, insya Allah dengan keistiqomahan ibunya harus berkorban juga, anaknya juga harus berkorban. Ibunya berkorban dengan apa? Puasa Senin Kemis untuk menyirakati putra putrinya. Yang kedua, yaitu tadi Bu didoakan, tetap dikasih senyuman, disayang, dirangkul, mungkin seperti itu ya Bu ya. Semoga nanti putra putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ustazah Santi yang telah memberikan talkshow pada pagi hari ini tentang bagaimana keteladanan cinta kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.